Prabowo tanggapi rupiah melemah, rakyat desa tidak pakai dolar. Iya benar, mereka tidak pakai dolar. Tapi jangan salah, ketika rupiah melemah dan dolar itu semakin mahal, yang terjadi adalah barang-barang di Indonesia itu akan semakin mahal. Dari pupuk, tanaman, beras, sembako, sandang, pangan, BBM, semuanya akan semakin mahal. Sedangkan pemasukan kita itu masih gitu-gitu aja. Dan ketika rupiah melemah, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat, terutama rakyat yang menengah ke bawah. Jadi ekonomi itu adalah sesuatu yang sangat nyambung. Kalau A kena, maka B bisa kena. Kalau B kena, C bisa kena. C kena, maka D bisa kena. Ya sama, rupiah sekarang melemah, itu akan merembet kemana-mana. Orang-orang bisa membeli dengan harga sekian, jadi tidak sanggup beli lagi. Nah, menurut kalian gimana dengan statement ini? Rupiah ambruk ke level terendah. Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Astagfirullahaladzim. Wawa. Lu ngapain sih ngomong kalau orang desa nggak pakai dolar? Ya emang bener, orang desa emang nggak pakai dolar. Tapi mereka makan tahu tempe yang diimpor dan dibayar dengan harga dolar. Karena rupiahnya lemah, akhirnya harganya mahal. Orang desa emang nggak pakai dolar, tapi mereka beli BBM yang minyak mentahnya diimpor dan dibeli pakai harga dolar. Ya emang disubsidi sih, tapi akhirnya apa? Subsidinya makin melebar. Karena beban belanja minyak mentahnya jadi mahal, kebutuhan pokok jadi naik, biaya pertanian melonjak tinggi karena bahan baku pertanian masih banyak yang impor, dibayarnya pakai harga dolar, mesin traktor masih impor, dan spare partnya juga masih impor, bahan baku pupuk kimia dan pestisida juga masih impor, dan dibayar pula dengan harga dolar. Dongok sih lu. Gaji guru akhirnya nggak sebanding dengan pendapatannya karena harga bahan pokok sudah pada naik. Nggak ada ketahanan pangan, nggak ada ketahanan energi. Beras masih mahal kok, telur masih mahal kok, BBM masih mahal kok, minyak mentah masih mahal kok, minyak goreng juga masih mahal kok. Alah, banyak bacot loh. Ketahanan pangan dari mana? Ketahanan energi dari mana? Hah? Ini bener-bener dah lu ya. Lu ngapain sih balik ke Indonesia dan jadi presiden? Ngapain? Kenapa nggak ditinggal di Yordania aja? Nggak usah jadi balik-balik ke Indonesia. Jadi beban begini. Tai lu. Kalian semua yang ada di belakang presiden harus tanggung jawab. Kenapa presiden dikasih mikrofon? Coba lihat jadinya. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya kan? Aduh, kacau ini kacau. Untuk Bapak Presiden yang dihormati Bahlil, tolong jangan kebanyakan pidato. Pusing saya dengernya. Udah paling bener Bapak jauhi panggung, jauhi mikrofon, lalu dekati rakyat. Anjay. Bapak bilang orang desa nggak pakai dolar. Jangankan orang desa, Pak. Orang kota pun kagak. Tapi kalau dolar naik, orang desa juga kena dampaknya. Mau goreng tempe saja pusing, susah. Karena harga minyak naik, harga tempenya juga naik. Karena itu tempe pakai kedelai impor, bukan pakai biji semangka. Masa gitu aja harus dikasih tahu? Rusak. Pak Presiden, rupiah hancur masih bisa diperbaiki. Tapi jika pemimpin sudah menganggap rakyat bodoh, itu yang berbahaya. Pernyataan Bapak bahwa orang desa tidak belanja pakai dolar adalah cara paling halus untuk menutupi kenyataan pahit ekonomi negeri kita. Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita menyadari betapa pentingnya pemimpin yang cerdas. Rakyat memang tidak transaksi pakai dolar di warung, tapi pemerintah impor BBM pakai dolar. Akibatnya harga bensin naik, ongkos hidup naik, dagangan sepi, rakyat makin sesak napas. Jadi jangan seolah-olah turunnya rupiah tidak ada dampaknya bagi rakyat kecil. Pak Presiden tahu kan harga plastik naik 70%? Itu karena dolar naik, Pak. Impor kedelai dengan dolar, lalu tempe mahal. Impor gandum dengan dolar. Bayar bunga utang, Pak, juga pakai dolar. Saat dolar naik dan rupiah melemah, semua harga ikut naik, Pak. Lalu pemerintah berbicara seolah rakyat tidak akan mengerti hubungan itu. Itu bukan sekedar salah ucapan, Pak. Ini gambaran bahwa rakyat dianggap tidak cukup pintar untuk memahami kenyataan. Padahal rakyat setiap hari melihat sendiri harga kebutuhan naik. Sementara penguasa sibuk mencari kalimat untuk menenangkan keadaan. Jadi jangan remehkan rakyat. Mereka mungkin diam,
Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang mengatakan presiden sudah ngawur, ganti saja kok repot. Katanya Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, tapi nyatanya minyak goreng mahal. Lanjut lagi, teman-teman. Sangat berat bagi masyarakat desa, apalagi sebagai buruh tani dan masyarakat miskin. Sangat berat bagi orang miskin dan miskin berat mencari pekerjaan. Susah Pak Presiden di desa, kalau dolar naik semua bahan-bahan naik, semua dampaknya rakyat miskin Pak Prabowo. Kata-kata dolar Pak Prabowo di Nganjuk, daerah Kediri, tanda-tanda Presiden Indonesia lengser. Ingat, Presiden-Presiden Republik Indonesia yang lain saat singgah di Kediri. Sebodoh-bodohnya udang yang perut dan taknya di kepala aja masih tahu kalau nilai dolar naik artinya dan dampaknya apa. Ini Indonesia bukan Amerika Serikat. Jangan membeli dan juga menyimpan mata uang dolar. Cintai produk-produk buatan Indonesia dan cintai mata uang rupiah. Jangan impor, jangan berhutang mata uang dolar. Berani kok berhutang mata uang dolar, kok sudah terjerat urat nadi, mati lemas. Lanjut lagi, teman-teman. Lah biasanya ngoceh pidato bisa tidak diam, mikir semua jadi naik gara-gara dolar naik senwaras lah Pak. Prabowo terkenal karena swasembada. Ya begini kalau negara dikelola oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makin hancur. Rakyat jangan berdiam terus-menerus. Ayo bersuaralah untuk demi kepentingan masyarakat. Ia maklum dan pemimpin kalau sudah lansianya begini, pikirannya sudah lemah, asal ucap kalau pidato omon-omon saja karena tidak ada yang pikiran luas lagi. Anda yang ganti supaya tidak cerewet pemburu dolar, belikan senapan. Kenapa sekarang teriak-teriak? Sudah pilihanmu, jelas latar belakangnya ya, terima apa adanya saja. Setuju kalau ganti presiden yang bisa mikir rakyat. Kalau ngomong tidak pakai mikir. Gubernur harus diganti. Bandung, Cimahi, Sitiro Hani. Lanjut. Bismillah, Allah mohon perlindungannya buat Bapak Presiden Prabowo agar bisa memimpin rakyat Indonesia. Cuma Allah lah yang tahu keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Supaya tolong balikan pikirannya ya Allah, supaya lebih maju lagi. Hasil suara 58% dari para durjana. Kalau sembako mahal, makan saja tembakau. Bahan pokok mahal, makan sajalah rokok. Orang desa memang tidak pakai dolar. Bayar hutang guna rupiah ke banyak barang diimpor dari luar negara. Barang-barang harganya mahal, semuanya mahal. Hidup MBG sudah bagus ya Pak, harus hemat. Presiden omon-omon tidak paham gituan. Pidato terus tapi kurang cerdas, buat rakyat sedih dan juga rugi. Lanjut lagi. Biarin saja mau bubar ke mau negara, dibagi-bagi negara asing yang silakan. Kalau pemerintah yang kerja tidak melanggar dianggap wajar. Makin banyak pidato makin kelihatan salahnya. Mending diam saja, mungkin itu lebih baik dan juga cocok kepada Pak Prabowo. Presiden ngomong seenaknya sekarang kena imbasnya. Orang desa, orang kota semua pakai rupiah.
Bos kita orang desa tidak pernah tahu uang dolar sebentar lagi seperti 98 pasti. Pemimpin yang menghina rakyat itu pertanda negara ini menuju kehancuran. Undang-Undang Dasar tahun 45, hukum tertinggi ada di tangan rakyat. Saat rakyat memberontak, jangan disalahkan. Presiden ngomong tidak pakai pemikiran atau logika. Lanjut lagi. Presiden Prabowo mikir bukan segala apapun bisa begini begitu. Orang desa tidak pakai dolar, Pak. Presiden harusnya mikir gimana caranya supaya dolar turun. Malah segala-segala bilang harus mikir lo Prabowo. Jadi presiden lain duduk saja. Inilah presiden yang paling dipilih 58% rakyat Indonesia. Untung aku tidak pilih dia, jadi tidak sama-sama dongonya, tapi sama-sama memikul kesalahan. Ya teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dan juga netizen dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah tentu kalau ada juga teman-teman yang lain yang ingin mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.